Pernah nggak sih kamu ada di posisi yang serba salah? Di satu sisi ada pilihan yang kelihatannya gampang, cepat, dan ya semua orang juga bakal milih itu. Tapi di sisi lain, ada pilihan yang jauh di dalam hati, kamu tahu itu yang benar tapi jalannya kayaknya lebih susah. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal kompas batin yang bisa jadi panduan kita di persimpangan-persimpangan hidup yang sering kali bikin pusing itu. Nah, ini dia nih, dilema klasiknya. Apalagi pas kita masih muda, ya kan? Rasanya tuh tekanan buat sukses cepet, biar nggak ketinggalan sama teman-teman. Dan ambil jalan pintas itu gede banget. Pilihan yang benar itu kadang rasanya berat, nggak keren, dan hasilnya nggak instan. Jadi, kalau kamu ngerasa bingung, itu wajar banget. Dan kamu nggak sendirian kok. Oke. Ayat ini mungkin kedengarannya agak berat ya. Tapi coba deh lihat ini sebagai sebuah peta atau game plan. Ini bukan soal aturan yang ribet, tapi soal dua cara buat ngejalanin hidup. Yang satu, ya ngikutin aja semua keinginan sesaat. Satunya lagi, dipandu oleh sesuatu yang lebih dalam. Dan disinilah intinya, dipandu oleh roh itu yang ngebuka jalan menuju kehidupan yang seutuhnya. Yuk kita bedah bareng-barang apa sih artinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih maksudnya dipimpin roh itu? Coba deh, buang jauh-jauh gambaran suara menggelegar dari langit. Karena seringnya, panduan ini tuh lebih mirip kayak notifikasi pelan di dalam hati kita. Semacam GPS batin yang kerjanya tuh personal dan halus banget. Gini deh, sederhananya, pas kita mau ambil keputusan, entah itu besar atau kecil, kita nggak cuma nanya, apa yang aku pengen atau mana yang paling untung buat aku. Tapi kita belajar buat berhenti sejenak dan nanya, kira-kira kompas di dalam hatiku ini nunjuk ke arah mana ya? Ini soal belajar percaya sama panduan yang lebih dari sekedar logika dan kemauan kita doang. Nah, notifikasi batin ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Kadang itu cuma bisikan halus, kayak ide yang tiba-tiba muncul dan rasanya pas aja. Atau yang paling sering, nih perasaan damai yang luar biasa pas kamu mikirin satu pilihan. Rasanya tuh kayak semua potongan puzzle langsung klop. Sebaliknya, coba deh perhatiin baik-baik rasa gelisah itu. Itu tuh kayak alarm internal, kayak notifikasi error yang ngasih tahu kalau ada yang nggak beres. Itu sinyal paling jelas buat kita berhenti dan mikir ulang. Terus gimana caranya biar kita bisa lebih peka sama suara ini di tengah semua kebisingan dunia? Anggap aja ini kayak ngelatih otot. Kepekaan kita sama GPS batin ini tuh bisa banget diasah. Ini bukan sulap, ini soal latihan yang bisa kita lakuin setiap hari. Yuk, kita coba tantangan kecil ini. Pertama, berhenti. Cuma 5 menit aja hari ini. Di tengah-tengah kesibukan scrolling dan balesin notif, coba deh diam sejenak. Mungkin awalnya aneh, tapi disitulah seringnya keajaiban terjadi. Kedua, buka hati. Ini soal sikap kita. Bilang, oke, aku siap dengerin, sekalipun arahannya bukan yang aku harapin. Dan ketiga, ciptain keheningan. Matiin dulu musik, cari sudut yang tenang. Di dalam sunyi itulah, volume suara yang lembut tadi jadi lebih kedengaran jelas. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke ujian yang sesungguhnya. Soalnya, kompas batin kita ini paling diuji bukan pas keadaan lagi adem ayem, tapi justru pas kita lagi di bawah tekanan. Coba bayangin situasi ini ya, kamu lagi pusing banget soal duit, bener-bener lagi butuh jalan keluar. Terus, tiba-tiba, boom, sebuah tawaran datang. Proyek gede atau kerjaan dengan gaji yang wah banget. Kelihatannya sih, ini jawaban doa yang datang tepat pada waktunya. Tapi, ada syaratnya. Biar dapat uang itu, kamu diminta buat sedikit kreatif sama laporan, atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nabrak prinsipmu. Disinilah pertarungan batinnya dimulai. Coba bayangin, masalah keuanganmu bisa selesai sekarang juga. Kamu bisa bantu keluarga, bisa nongkrong tanpa beban. Siapa coba yang gak tergoda? Tapi, di sisi lain, ada sesuatu yang ngeganjel, yang bikin perutmu rasanya nggak enak. Nah, rasa gelisah itu, perasaan gak nyaman yang bikin kamu jadi susah tidur pas mikirin tawaran menggiurkan itu, itulah dia. Itu GPS batinmu yang lagi teriak, awas, di depan jalan buntu. Itu alarm internal yang lagi ngasih peringatan keras. Itu bukan sekedar perasaan, itu adalah sebuah panduan. Dengerin alarm itu satu hal, tapi punya keberanian buat nurutin alarm itu, buat bener-bener puter balik, nah, disitulah semua perubahan dimulai. Disitulah karakter kita bener-bener dibentuk. Dan jujur aja ya, ngikutin panduan ini tuh seringnya berat banget. Rasanya kayak ninggalin jalan tol yang mulus demi jalan setapak yang nanjak dan kita nggak tahu ujungnya di mana. Ini soal keberanian buat keluar dari zona nyaman, ngelepasin apa yang kelihatannya aman dan terjamin, demi sesuatu yang kita tahu itu benar. Terus kenapa kita harus repot-repot ngelakuinnya? Karena setiap kali kamu milih jalan yang benar, meskipun susah, itu kayak karaktermu di game kehidupan ini lagi naik level. Kamu jadi lebih kuat. Identitasmu sebagai anak Allah jadi makin kokoh, bukan cuma di KTP. Dan kamu jadi sadar, panduan ini tuh bukan sekedar info, tapi instruksi buat ngebentuk versi terbaik dari dirimu.
Jadi, obrolan kita mungkin sampai di sini. Tapi pertanyaannya baru aja dimulai buat kamu. Lain kali notifikasi dari hati itu muncul, entah itu rasa damai yang bikin adem, atau justru kegelisahan yang mengganggu, keputusan ada di tanganmu. Jalan mana yang bakal ngebangun versi dirimu yang bisa kamu banggakan nanti? Aku percaya, jauh di dalam hatimu, kamu udah tahu jawabannya.